Sallallahu ala Ahmad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Habib Allah. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tunazziful qulub, ruhi wal jasadi, ra'si wa sya'ri, fahmi wa anfi, dami wa lahmi, yadaini wa rijlaini, faki an tahti, yamini an simali, bihaqqis Sayyidina Muhammad, wa bisyafaati Sayyidina Muhammad, wa bimu'jizati Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat lintas dimensi, pada siang hari ini tim lintas dimensi berada di Kepulauan Riau. Napak tilas akan keberadaan Kerajaan Sri Siak Indrapura, yaitu Kerajaan Siak Sri Indrapura, awal muasal adanya kota Kepulauan Riau. Pewaris tahta Kerajaan Siak Sri Indrapura ke-12 dan kerajaan ini, Kerajaan Siak Sri Siak Indrapura, pada 11 Rabiul Awal 1310 Hijriah bertepatan dengan 1 Desember 1893 terlahirlah penerus akan keberadaan tahta Kerajaan Siak Sri Indrapura. Pewaris tahta ini bernama Tengku Sulung Sayyid Qasim yang kelak populer dipanggil dengan Syarif Qasim II. Ayahanda beliau adalah Sultan ke-11 yang bergelar Sultan Sayyid Syarif Hasim Abdullah Jalil Syarifuddin yang memerintah pada 19 tahun, yaitu dari tahun 1889 sampai 1908. Ibundahnya bernama Tengku Yuk, permaisuri Kerajaan Siak. Dan kini tim lintas dimensi akan bersilaturahim bil jasadi wa birruh di Makbaro Sayyid Qasim II. Semasa kecilnya sampai berumur 12 tahun, Sayyid Qasim dididik di lingkungan kerajaan, di lingkungan istana, karena beliau akan menjadi sebagai calon pengganti ayahandanya. Ia dididik sebagaimana lazimnya adat istiadat raja-raja, meliputi aspek fisik, mental, spiritual, dan kerohanian dan kecerdasannya. Sehingga ketika ayahanda beliau meninggal, Sayyid Syarif Hasim Abdullah Jalil Syarifuddin, maka Sayyid Qasim akan menjadi penerus ayahandanya, yang merupakan seorang sultan yang kuat memegang prinsip dinul Islam. Selain itu juga mempunyai penendangan yang luas serta berusaha dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat
anaknya. Semasa pendidikan beliau di Batavia saat di Jakarta, Said Qasim melanjutkan pendidikan tentang hukum Islam dan berguru kepada Said Hussein Al-Habsyi yang merupakan ulama besar dan juga termasuk orang berpergerakan nasional pada tahun 1908. Pergerakan nasional ini berkembang di Batavia, Jakarta. Selain belajar mengenal hukum Islam, Said Qasim juga menuntut ilmu hukum dan ketatanegaraan dari Profesor Shengko Hongri dari Institut Beck on Felton. Dalam kehidupannya yang sangat berpengaruh, sejarah dari Said Hussein Al-Habsyi hingga ia menjadi pemeluk agama Islam yang taat dan berjiwa kebangsaan yang sangat tinggi. Dan kini tim lintas dimensi berada di ruang Makbaro Sayyidi Syarif Qasim. Sahabat lintas dimensi, ketika ayahanda beliau, maka Said Qasim masih berumur 16 tahun semasa masih menuntut ilmu di Batavia. Ayahandanya, Sultan Sayyidi Syarif Hasim Abdullah Jalil Syarifuddin meninggal dunia bertepatan tahun 1908. Oleh karena itu, maka Said Qasim tidak langsung dinobatkan sebagai raja menggantikan ayandahnya, mengingat usia beliau masih terlalu muda. Maka untuk sementara waktu pemerintahan dipegang oleh 2 orang pejabat yang mewakili raja, yaitu Tengku Besar Said Segaf dan Datuk 50 selama 7 tahun untuk menunggu kedewasaan Said Qasim. Sebaliknya, beliau dari Batavia pada 3 Maret 1915 dalam usia 21 tahun. Maka Said Qasim dinobatkan menjadi Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura yang ke-12 dengan gelar Sultan Sayyidi Syarif Qasim Abdul Jalil Syarifuddin. Di masa pemerintahan ayahanda Sultan Syed Syarif Sultan Siak yang ke-11, dalam melaksanakan pemerintahannya, baginda dibantu oleh Dewan Menteri atau Dewan Kerajaan. Dewan inilah yang memilih dan mengangkat Sultan. Sahabat lintas dimensi, dan kini inilah Makbaro Said Qasim yang dulunya dididik secara ruhania, secara batiniah, secara kerajaan, bahkan bertatah negara. Dan beliau hidup di masa kanak-kanak hingga dewasa, sehingga beliau menjadi penerus perjuangan ayahanda beliau. Sahabat lintas dimensi, Kerajaan Siak tetap berjalan seperti biasa. Tata pemerintahan tidak berubah, hanya penyebutan nama dan jabatan yang berubah seperti kepada Said Qasim. Maka tidak lama akhirnya musyawarah para raja-raja untuk mengangkat dan menghormati sebagaimana raja-raja sebelumnya.
Adapun puncak perjuangan dengan kebangsaan untuk memperkuat kerajaan sehingga bisa menyatukan dan bersatu untuk demi kemerdekaan Republik Indonesia. Maka Syekh Qasim menyatakan mendukung perjuangan Republik Indonesia sambil menyerahkan mahkota kerajaan serta menyambungkan harta kekayaannya sejumlah 13 juta golden kepada pemerintahan Republik Indonesia, serta dengan 2014 juta golden atau 120,1 juta triliun pada tahun 2014 sesuai komitmen dan kedudukan pejuang Republik Indonesia. Maka Sultan Syarif Qasim bersama Sultan Sardeng juga berusaha membujuk raja-raja Sumatera Timur lainnya untuk turut memihak dan mengikuti dari akan keberlangsungan Republik Indonesia. Sahabat lintas dimensi, di usia 74 tahun beliau tutup usia di Rubai, Pekanbaru pada tanggal 23 April 1968 dan dimakamkan dekat lokasi Kerajaan Siak atas dikasih beliau dalam berjuang kemerdekaan. Semakin berkembangnya wilayah Siak khususnya dan Kepulauan Riau umumnya, nama beliau digunakan sebagai nama bendera udara internasional di kota Pekanbaru. Saat ini istana Kerajaan Siak masih kokoh berdiri dan digunakan sebagai objek wisata bagi para wisata yang ingin mengetahui secara langsung Kerajaan Siak di kota Siak, Sri Indrapura. Sahabat lintas dimensi, demikian juga dengan makam Sultan Syarif Qasim yang terletak di tengah kota Siak, Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Tempatnya di samping Masjid Sultan, yaitu Masjid Syahabuddin. Sultan Syarif Qasim tidak meninggalkan keturunan baik dari Permaisuri pertama Tengku Agung maupun dari Permaisuri kedua Tengku Maharatu. Semoga dengan kegigihan rela berkorban untuk negara Republik Indonesia, Raden Raja Siak Syarif Qasim semoga mendapatkan keberkahan dan mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah nanti. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa auladihi wa zuriyatihi wa ahlil baitil kiram wa ila hadrati jami anbiya illah wal malaikatillah wa jami sahabatu Rasulullah wa jami awliya illa min masyadi ila magharibiha, khususan Sultan Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim wa ila hadrati Sayyidi Syarif Abdullah wa ila hadrati Syekh Qasim wa jami ahlul kubur fi hazil walaya wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Wadud ya wasi'al maghfirah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma nawwir qabrahum binuril iman wa binul islam wa binurin nabiyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqis sayyidina Muhammad wa bi syafaati sayyidina Muhammad wa bi mu'jizati sayyidina Muhammad. Ij'alna fi jiwarin nabiyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.